Al-Khalidi atau biasa dipanggil dengan Abuya Mudawali. Keturunan beliau Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi adalah anak bungsu daripada 4 bersaudara, yaitu dari buah perkawinan Haji Muhammad Salim bin Malim Palito yang berasal dari Koto Baru, Rau-Rau, Batu Sangkar, Sumatera Barat, dengan Siti Janadat, salah seorang putri kepala desa yang bernama Kecik Nyak Ujud dari Kota Palak, Labuhan Haji, dan juga Haji Muhammad Salim merantau ke Aceh sebagai guru agama di Labuhan Haji dan juga di Manggeng Raya. Adapun pendidikan beliau, Abuya Mudawali lahir di Blangporoh, di suatu desa di Kecamatan Labuhan Haji pada tahun 1917. Ketika Abuya berumur 6 tahun, ibu tercinta beliau meninggal dunia. Lalu Abuya diasuh oleh ibu tiri beliau yang dipanggil dengan nama Mak Indua, sambil beliau belajar kepada ayahandanya. Beliau belajar membaca Al-Quran dan juga berbagai ilmu pokok keagamaan. Beliau juga bersekolah di Kota Tring, yaitu sekolah HIS, sekolah milik Belanda pada masa itu, selama 4 tahun. Ayahnya sangat sayang kepada beliau karena melihat tanda-tanda kemuliaan pada masa yang akan datang, kecerdasan dan kesalehannya. Lalu ayahanda mengantarkan beliau belajar kepada Tengku Syekh Muhammad Ali yang berasal dari Lampisang, Aceh Besar, yang mengajar di Pasar Lama, Labuhan Haji selama 2 tahun. Kemudian ayahandanya mengantarkan beliau ke Blangpidi untuk belajar kepada Syekh Mahmud, untuk belajar ilmu fikih dan juga ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan agama. Para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pada waktu itu beliau telah dikira alim karena sudah dapat mengajar berbagai ilmu kepada santri-santri selama 3 tahun. Beliau sangat rajin beribadah dan juga rajin mentalaah kitab-kitab. Kemudian pada tahun 1935 beliau berangkat ke Banda Aceh untuk menambah ilmu, yaitu kepada Syekh Haji Hasan Krungkale, dan ilmu qiraah pada Tengku Haji Hasballah Indrapuri. Beliau belajar tidak pernah dibelanjai di kampung, tidak pernah dibelanjai dari orang tua, melainkan daripada kasih sayang masyarakat setempat. Sebab setiap orang yang melihat beliau timbul kasih sayang di dalam hatinya, maka apapun keperluan beliau tidak terasa sulit untuk didapati. Maka oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang disingkat dengan PUSA mengirim beberapa pemuda yang berpengetahuan agama lagi cerdas ke Padang, Sumatera Barat, termasuk beliau, untuk belajar di Normal Islam, yaitu salah satu pendidikan modern yang dipimpin oleh Profesor Mahmud Yunus, tamatan belajar di Mesir. Beliau belajar hanya 6 bulan sebab beliau melihat pelajarannya itu rendah dibandingkan dengan ilmu yang dimilikinya di Aceh. Maka oleh salah seorang ulama Sumatera Barat yang bernama Khatib Ali mengajak Abuya untuk mengajar dan berdakwah di dalam mempertahankan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga mazhab Imam Syafi'i.
yang terancam keberadaannya di Sumatera Barat karena tumbuh berbagai paham baru, yaitu salah satunya Wahabi dan anti madhab. Beliau sangat pintar di dalam mengemukakan dalil-dalil, di dalam berdiskusi, sangat fasih di dalam menyampaikan, sehingga beliau digelar dengan Tuanku Mudo Aceh. Juga beliau menghadiri majelis pengkajian Syekh Haji Muhammad Jamil Jaho dan Syekh Haji Sulaiman Ar-Rasuli, yaitu ulama-ulama besar yang sangat berpengaruh di Sumatera Barat. Kemudian beliau belajar ilmu tarekat dan juga belajar ilmu tasawuf kepada Syekh Abdul Ghani di Batu Basurat, Bakinang di Kampar, Riau. Dan juga sempat bersuluk sehingga mendapatkan ijazah sebagai mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Beliau juga belajar di Mekah pada Tuan Syekh Ali Maliki selama 6 bulan. Para hadirin sekalian, kalau dilihat di dalam sejarah, beliau tidak banyak dapat belajar, tetapi beliau mendapatkan ilmu adalah dengan ilham dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, di dalam perjuangan, di dalam bidang penyampaian ilmu atau di dalam mengajar, Abuya Syekh Haji Mudawali terkenal sebagai seorang yang sangat alim dan juga rasih di dalam berbagai ilmu, terutama di dalam bahasa Arab, usul fiqh dan juga ilmu mantik. Memiliki idrak yang kuat dan juga hafalan yang banyak. Dapat mengemukakan berbagai masalah dengan menyebutkan nama kitab dan juga halamannya serta hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Beliau mengembangkan agama ini, mengajar dari berdakwah selama 4 tahun di Sumatera Barat dan 18 tahun di Aceh, membina sekolah tarbiyah Lubuk Bagaluang di Sumatera Barat, menjadi guru besar di Madrasah Islamiyah di Jaho, Padang Panjang, mendakwahkan agama di Sumatera Barat dan juga di Riau. Beliau cukup terkenal di masa itu sebagai ulama yang sangat muda, sangat pintar di dalam berdakwah, sehingga pendengar penuh perhatiannya. Pendengar diam, tenang, seolah-olah ada burung yang hinggap di kepala mereka. Begitulah keahlian beliau. Juga berpakaian jubah beliau yang rapi serta surban di atas kepala, rona muka yang memancarkan sinar, lidah yang fasih, suara yang lantang, keluar daripada hati yang bersih untuk memberikan kabar gembira dan juga kabar penakut, mengingatkan kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, sehingga sangat mempengaruhi umat terhadap penyampaian beliau. Banyak orang-orang maksiat bertaubat, orang-orang yang berada di dalam keraguan menjadi yakin, orang-orang yang malas, orang-orang yang lalai menjadi taat, orang yang sesat mendapat petunjuk setelah mendengarkan dakwah beliau. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setelah beliau kembali ke Aceh pada tahun 1940, beliau membangun yaitu pesantren di Pauh, Labuhan Haji, sekolah tarbiyah Labuhan Haji, dan juga membangun masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan murid-murid beliau, yaitu Syekh Zakaria Labaisati dan Syekh Haji Jailani Musa. Murid-murid yang belajar di sana yaitu di pesantren Pauh, di antara lain Syekh Marhaban bin Syekh Haji Hasan Krumkali.
dan beberapa ulama lainnya yang ada di Aceh, yaitu di Singkil seperti Tengku Haji Zamzami Syam. Kemudian pada tahun 1942 beliau membangun pesantren Darussalam yang sangat terkenal sampai saat ini, yang terus anak-anak beliau kebanyakan memimpin pesantren di Aceh, menimba ilmu di pesantren Darussalam, baik semasa hidup beliau yang muridnya mencapai lebih daripada 1.000 orang maupun setelah beliau meninggal dunia. Pesantren ini pada awalnya rawa-rawa yang sangat dalam, namun dengan berkat doa beliau, batu keluar daripada laut bergunung-gunung sehingga tertimbunlah rawa-rawa yang dalam tersebut. Pada masa itu juga tidak ada kendaraan pengangkutan, hanya ada semangat dan juga kemauan daripada murid-murid beliau serta masyarakat untuk membawa batu-batu tersebut, sebab patuh dan sayang kepada beliau sebagai gurunya di dalam membina pesantren ini. Para hadirin sekalian, dan juga beliau mengembangkan ilmu tarekat, yaitu pendekatan kepada Sang Khalik, pencipta. Banyak daerah-daerah tarekat yang terbesar di Aceh untuk berubudiyah dengan metode tarekat, sehingga banyak mursyid-mursyid tarekat khususnya di Aceh dan Sumatera Barat. Beliau juga mengadakan suluk yang dihadiri oleh ribuan jamaah pada bulan suci Ramadan, bulan haji, dan juga pada bulan Maulid. Di antara lain, murid beliau yang tertua di bidang tarekat yaitu Syekh Haji Adnan Mahmud di Bakongan. Ulama-ulama yang terkenal dari murid beliau di Riau yaitu Syekh Haji Aidarus Kampar. Di Sumatera Barat Syekh Khatib Abu Samah. Di Palembang Ahmad Dimyati. Di Tapanuli Syekh Nawawi. Di Medan Syekh Syahbudin Kemala. Banyak lagi di Aceh seperti Syekh Abdul Aziz Samalanga, Tengku Abdullah Tanah Merah, dan lain-lain. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adapun perjuangan beliau di dalam berorganisasi dan juga perjuangan beliau di dalam berpolitik adalah Abuya seorang ulama karismatik yang dikunjungi oleh setiap masyarakat, baik rakyat biasa ataupun pejabat, di mana sebelum kemerdekaan negara Republik ini atau setelah merdeka daripada Belanda dan Jepang sangat menghormati beliau, sebab beliau mempunyai pendirian dan sikap yang tegas di dalam menegakkan kebenaran. Abuya juga melatih murid-muridnya sebagai laskar Hizbullah untuk mempertahankan agama dan juga mempertahankan tanah air di masa kemerdekaan. Beliau tidak pernah terlibat di dalam gerakan-gerakan organisasi terlarang. Beliau selalu berada di belakang pemerintah sebagai penasehat untuk menegakkan keadilan kepada umat. Adapun Presiden Soekarno sangat berterima kasih pada beliau, sebab beliaulah ulama yang mengembalikan kekuatan pemerintah dengan memberikan gelar kepada presiden, yaitu Ulil Amri Ad-Daruri Bisyauka, pemimpin sementara yang mempunyai kekuatan, dan juga memfatwakan hukum haram bagi orang yang keluar daripada wilayah pemerintahan yang sah. Abuya juga membentuk organisasi PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dengan kawan-kawan seperti Tengku Nyak Diwan, Tengku Usman Pauh, untuk mempertahankan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah
dan juga mempertahankan mazhab Imam Syafi'i yang pada waktu itu sangat banyak serangan dan tuduhan yang menghinakan ajaran ini, seperti tidak boleh kenduri pada orang mati, membid'ah baca sama dia, dan juga membid'ah ziarah kubur dan lain-lain, terutama pada makam wali-wali Allah, yaitu ulama-ulama saleh dan lain-lain sebagainya. Organisasi ini berpusat di Sumatera Barat, yang pencetus utamanya adalah Sulaiman Ar-Rasuli, Canduang, Bukit Canduang, Canduang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, untuk mengurus pendidikan dan dakwah bermadhab Imam Syafi'i dan beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan untuk mencapai kedudukan pangkat di pemerintahan saja, bagaimana yang telah kita saksikan pada saat ini. Sebab tokoh-tokoh Perti dan anak-anaknya tidak diarahkan untuk memahami atau tujuan daripada organisasi Perti ini semula hanya untuk keduniawian saja. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, adapun dari segi keluarga, keluarga beliau, anak-anak, istri beliau, ini harus kita ketahui. Istri Abuya Syekh Mudawali ini adalah sebanyak 6 orang. 6 orang. 3 orang di Sumatera Barat dan 3 orang di Aceh. Umi-umi yang berasal dari Sumatera Barat, yang pertama Umi Hajah Rasimah, yang mempunyai keturunan pertama Tengku Muhyiddin Wali, Halimah Wali, Tengku Jamaluddin Wali, Tengku Marhaban Wali, Tengku Ruslan Wali. Adapun Umi Hajah Siti Rabi'ah, ini yang kedua, yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu dikaruniai 2 orang anak, yaitu Tengku Ahmad Wali, yang kedua Tengku Mawardi Wali. Yang ketiga Umi Supayang, dengan istri yang ketiga ini Abuya tidak mempunyai anak. Dan yang 3 lagi yaitu umi-umi yang berasal di Aceh. Yang pertama Hajah Raudatin Nur, yaitu Umi Pauh, Labuhan Haji. Anak-anak beliau, yang pertama Hajah Subaidah Wali, yang kedua Abuya kita. Dan umi yang kedua Hajah Rasimah di Manggeng. Anak-anak beliau Tengku Harun Wali, Tengku Muhammad Nasir Wali, dan juga Abidah Wali. Dan yang terakhir Umi Hajah Aisyah, Umi Tunom. Anak-anak beliau yaitu Hajah Mariah Wali dan Tengku Syekh Abdul Rauf Wali. Sebagian besar anak-anak beliau mengikuti jejak perjuangan ayahandanya, mengajar, berdakwah, dan memimpin peribadatan dengan membuat daya membuat sekolah pendidikan agama, baik di Aceh atau juga di Sumatera Barat. Di dalam pergaulan, berakhlak di dalam masyarakat, Abuya Syekh Mudawali sangat tawadhu. Orangnya peramah, baik hati, pemurah, dan berani menegakkan kebenaran. Setiap istri, anak, murid, teman, sahabat beliau di berbagai tempat menganggap bahwa Abuya Syekh Mudawali lebih sayang kepadanya ketimbang lainnya. Sebab inilah keahlian beliau di dalam bergaul, mengakui kelebihan orang lain, melupakan kelebihan dirinya, sehingga orang senang dan juga tertarik kepada beliau. Maka dengan demikian mudahlah bagi beliau di dalam berdakwah dan nampak syiar agama pada waktu itu. Dan juga di tengah maraknya syiar agama, di bawah pimpinan beliau, akhirnya beliau jatuh sakit.
Setiap orang yang melihat merasakan kesedihan dan juga menangis sebab beliau tetap mengajar walaupun sakit, dan juga beliau tetap beribadah. Maka pada tahun 1961 beliau wafat pada 11 Syawal 1382 Hijriah, hari Selasa pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dalam usia beliau 44 tahun. Beliau dimakamkan di komplek pesantren Darussalam yang selalu diziarahi oleh pengunjung dari berbagai daerah sampai saat ini. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Namun perlu kita ketahui juga, di dalam segi pengamalan dan juga berdakwah untuk umat adalah Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Beliau menamakan dirinya di dalam kitab miliknya, yaitu dengan Syekh Haji Muhammad Wali Asy-Syafi'i madhaban wa Asy'ari i'tikadan wa Naqsyabandi masyraban. Maknanya, saya yang bernama Muhammad Wali, di dalam masalah khilafiyah hukum fikih Syafi'i mazhab saya, bukan Maliki, bukan Hambali dan lain-lain. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah merupakan i'tikad atau keyakinan saya terhadap Allah dan Rasul. Di dalam tarekat sebagai masyraban, yaitu tempat minum kerohanian, yang dibawa oleh Syekh Bahauddin Naqsyabandi, bukan Kadiri dan Syatari dari Abdullah Syatari. Maka perbuatan, pekerjaan anggota saya di dalam peribadatan dan muamalah adalah menurut mazhab Syafi'i. Di dalam ingatan, keyakinan saya, di dalam mengarungi kehidupan, saya beriktikad Ahlussunnah wal Jamaah seperti ajaran Asy'ari, yaitu kita perlu usaha, tetapi usaha kita tidak dapat mengubah, tidak dapat mengadakan dan meniadakan. Dan juga di dalam bersikap berkepribadian, yaitu bertarekat, supaya yaitu dengan tarekat Naqsyabandi yang dipelopori oleh Syekh Bahauddin Naqsyabandi, senantiasa bermuraqabah, yaitu keringan hati kepada hadrat ilahi Rabbi, yaitu melupakan wujud selain Allah, bermuraqabah ma'iyah, la mawjudan illallah. Inilah makna wujud Muhammad itu fana di dalam wujud Allah. Ini adalah merupakan tafsir Asy'ari di dalam ayat Qul huwallahu ahad. Orang-orang yang hatinya berjalan, berkemauan, berjalan dan berada di hadrat ilahi, hilang wujudnya dengan pantulan cahaya ma'rifat ahaditsat, yaitu dengan bermuraqabah ma'iyah. Apakah Anda sebagai mursyid dan juga sebagai khalifah faham tentang ajaran tarekat Anda? Maka oleh karena itu, Abuya Syekh Haji Muhammad Wali terlihat bagus di dalam perbuatan, bagus di dalam tingkah laku, akidah, dan juga dibarengi dengan sikap kepribadian, serta tidak lupa kepada Allah di dalam setiap nafas dalam menjalani kehidupan ini. Para hadirin sekalian, ketahuilah Abuya Syekh Haji Muhammad Wali membuat tulisan yang bernama Permata Intan dan Intan Permata, adalah untuk menerangkan mengenai akidah, menulis nazam obat hati untuk supaya
kita dapat fana wujud kita di dalam wujud Allah, dengan memohon supaya kita sampai kepada dural hakikat, yaitu gunung hakikat, suatu makam yang tidak ada makhluk pada makam tersebut, yaitu mencapai makrifat. Dan juga Abuya Mudawali menulis fatwa mengenai hukum syara di dalam masalah khilafiyah, mazhab Syafi'i, dan juga Tanwirul Anwar, untuk menerangkan, menyatakan beda antara akidah dengan tasawuf atau dalam pemahaman hakikat di dalam kita bermakrifat, agar terjadi keseimbangan antara syariat dengan hakikat. Jangan sampai kita bertasawuf, kita bertarekat, tapi masih terlihat wujud di dalam pengamalan. Padahal tasawuf atau tarekat itu adalah untuk menghilangkan wujud, yaitu wujud diri. Kalau kita mendakwakan diri kita sebagai murid Abuya Syekh Mudawali, maka kita harus dapat mengikuti sunnah beliau sebagaimana yang tersebut di atas. Kalau tidak, maka jangan katakan saya anak atau murid Abuya yang disayangi. Demikianlah para hadirin sedikit uraian manaqib, sejarah singkat kehidupan Abuya Syekh Haji Muhammad Mudawali Al-Khalidi dari tinjauan salah seorang putra beliau, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, dengan harapan kejanggalan, kekurangan dapat diperbaiki, dan semoga kita semua, baik sebagai anak jasmani atau anak rohani beliau, dapat memahami sunnah beliau di dalam kehidupan untuk membawa umat beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat dimaklumi oleh kita semua. Wassalam, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan Mudawali Al-Khalidi. Amin. Acara selanjutnya